podcast Di Balik Layar. Kami mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Widya Mataram dengan aku Syafira, Aku Ama, Aku Nata, aku Yunida. Aku Pugu. Dan aku Irwan. Selamat mendengarkan. Halo guys, welcome to our first episode podcast Di Balik Layar. Yeay, thank you teman-teman. Bersama dengan aku yang akan jadi host kali ini, Nata. Hai Nata. Halo teman-teman Di Balik Layar. Aku akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nih. Kali ini kita kedatangan teman kita yang memiliki pengalaman menjadi anggota UKM Teater Dokumen Universitas Widya Mataram yang pastinya akan membahas topik-topik seputar kegiatan teater dan keseruan menjadi anak teater nih teman-teman. Oke, kita persilahkan narasumber atau teman kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Nata untuk kesempatannya. Oke, aku bakal perkenalan diri dulu ya. Nama aku Yunida. Hai Kak Yun. Hai semua. Oke, di UKM Teater Dokumen aku pernah menjadi anggota di tahun 2022-2023 yang masuk pada divisi tari tradisional. Oke, makasih Kak Yun untuk perkenalan dirinya. Ini teman-teman Di Balik Layar agak heboh dikit gak apa-apa Iya, kali heboh ya. banget loh nyanyiannya ini, seru banget. Oke, aku izin dulu kali ya. Boleh nggak sih aku kepoin soal pengalaman Kak Yun di UKM Teater Dokumen kayak terkait kegiatannya dan ngapain aja gitu sih, kayak keseruannya tuh apa aja sih? Boleh banget, mumpung gratis nih Kak Nata. Oke, mumpung gratis ya guys. Iya dong, nggak berbayar nih. Oke, yang pertama apa sih Kak UKM Teater Dokumen itu dan gimana sih struktur kepengurusannya? Terus kira-kira ada apa aja sih di dalamnya? Boleh nggak dijelasin? Ini kepo aja apa kepo banget nih? Ini kepo banget, please. Oke, kebetulan banget aku bakal jelasin. Oke, tapi sebelumnya aku bakal jelasin dulu. UKM Teater itu apa sih? UKM sendiri nih. UKM sendiri itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, yang sebagai organisasi intrakampus yang memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, hobi, kegiatan, dan kreativitas mahasiswa. Mungkin mahasiswa banyak ya, kayak misalnya punya punya kreativitas atau punya kemampuan itu tapi nggak publikasikan. Dia kayak malu-malu karena mungkin nggak ada wadahnya ya. Nah, di teater ini sendiri spesifiknya pada kesenian dalam melatih dan mengembangkan bakat mahasiswa yang ada di UWM. Kan di UKM teater ada 4 divisi nih, karena terdapat divisi keaktoran. Nah, kalau di keaktoran itu dia lebih pada kayak pelatihan gerak tubuh dan penghayatan. Ya, sebagaimana aktor yang sedang menjadi pemeran sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karena memang buat kita sendiri, aku sendiri pribadi nih, untuk menjadi suatu peran sesuai dengan karakteristiknya yang diperanin itu, kita tuh cukup butuh banget, butuh banget buat penghayatan atau chemistry biar pesannya tuh dapat untuk ke penonton. Karena misalnya nih kita jadi orang susah gitu. Nggak apa-apa kan, itu misalnya ya. Itu misalnya, tapi emang orang susah banget ya. Misalnya jadi orang susah, kita bener-bener harus full effort buat kita dari kostumnya, dari kita untuk tata riasnya, terus juga dari kita gerak-geriknya dan feel-nya kita untuk menjadi orang susah, kita juga harus dapet banget biar orang tuh bisa melihat kita itu, wah ini orang susah nih karakteristiknya kayak gitu karena. Oke, terus ini kan tadi keaktoran, yang kemudian ada divisi kesastraan ini ya agak-agak sangat sastra banget. Sangat biasanya orang kalau pada ngegombal-gombal nih pakai sastra nih kalau untuk anak teater nih. Keren pokoknya, harus keren. Nah, dia itu mengkaji pembahasan kayak bedah buku bisa juga. Terus juga ada pelatihan baca puisi kan, baca puisi, terus bahkan sampai pembuatan puisi. Nah, buatan puisi itu biasanya kadang sampai dipentasin buat misalnya ada acara di universitas atau hari lahir dari teater atau ada acara-acara tertentu. Nah, kemudian ada juga
divisi musik nih. Ini yang seru juga nih. Nah, untuk divisi musik ini ya kita sewajarnya divisi musik ya kayak belajar alat musik, terus habis itu juga gimana kita untuk menyelaraskan instrumen, terus habis itu juga membuat nada-nada yang indah. Oh wow. Iya dong, harus wow. Teater UM ini harus wow. Oke. Terus kita juga mengolah ibaratnya mengolah lantunan musik itu biar kita juga bisa buat mengiringi kayak misalnya kita lagi pentas, mini pentas kayak gitu. Jadi ya seputar dari alat musik, bikin terkait musik lah. Iya, terkait musik. Terus juga yang terakhir nih, yang keempat ada divisi tari dari divisiku sendiri. Karena aku notabene suka tari ya kan. Jadi aku masuk ke divisi tari. Nah, divisi tari itu lebih ke ngolah tubuh. Terus habis itu tapi ngolah tubuhnya juga nggak cuma ngolah-ngolah biasa juga gitu, tapi juga kita ada unsur keindahan. Indah. Estetika ya. Betul, estetik ya. Kita harus menjadi manusia yang estetik ya. Dah tentunya juga kita ibaratnya harus melatih juga untuk latihan inovasi-inovasi tari. Kan sekarang udah ada tari modernisasi gitu ya. Tapi juga ada sebuah harus digarisbawahi, kita juga untuk divisi tari itu kita adanya target untuk juga melestarikan budaya, karena kan kampus kita kampus berbudaya kan. Iya, ketawa terus ya Mbak Nata dari tadi. Sangat menyenangkan. Iya dong. Nah itu kampus budaya, jadi kita juga seiringnya berjalan waktu kita juga latihan setiap tari. Misalnya kita ada satu target tari, nah itu tarinya kita kadang ngambilnya kayak tari daerah gitu, yang tari tradisional gitu. Terus kan tadi udah nih ada 4 divisi nih. Terus juga Kanata tadi ada pertanyaan terkait struktur nih. Oke. Strukturnya lebih kayak sewajarnya organisasi ya. Karena ini memang masuknya itu UKM lebih ke organisasi juga gitu. Ya strukturnya kayak ada ketua sama wakil ketua yang bertanggung jawab atas semuanya gitu. Terus juga bendahara juga buat mengurus keuangan keuangan masuk, apalagi harus mengurus pengajuan dan pencairan terhadap pihak kampus. Itu sih paling pentingnya juga. Terus habis itu juga sekretaris juga cuma buat arsip berkas. Iya, berkas arsip gitulah ibaratnya ya sewajarnya organisasi lainnya ya. Nah, tapi juga nggak lupa juga walaupun ada struktur yang inti tapi juga ada ketua untuk divisi Kak. Kadif gitu ya berarti? Iya, benar kayak ketua divisi gitu. Jadi dia yang ibaratnya bertanggung jawab setiap divisi masing-masing gitu untuk pengarahannya. Gitu karena panjang ya. Kalau aku rangkum tadi berarti di divisi UKM teater ini tadi ada keaktoran, sastra, tari dan musik. Iya benar. Kalau dari 4 divisi itu gitu, kira-kira boleh tahu nggak sih aku prokernya tuh apa aja? Terus selain prokernya, mungkin prokernya tuh pasti per divisi beda-beda ya Kak? Iya benar. Nah itu aku boleh tahu nggak sih sama kegiatan rutinnya tuh apa aja sih? Boleh nggak dikasih tahu? Kasih tahu nggak nih? Jangan dong, jangan ditolak maksudnya. Oke, bakal aku kasih tahu. Mungkin teman-teman juga pada kepo ya. Pasti dong. Iya dong, karena juga sangat-sangat hectic banget, sangat-sangat teater ini juga bikin orang tuh apa sih teater gitu. Nah, kalau untuk proker sendiri setiap divisi kan masing-masing ada proker sendiri ya. Tapi aku juga nggak tahu spesifik banget karena memang kita itu kan pembahasannya masing-masing, diskusinya masing-masing. Jadi aku cuma lebih tahu terkait dari divisi tari. Divisi kamu ya Kak? Iya, divisi aku. Jadi aku lebih tahunya. It's okay. Kita sharing aja. Oke, aku bakal sharing nih. Kalau untuk proker mungkin ya sewajarnya kita proker kayak misalnya latihan rutin. Latihan rutin itu pasti. Karena memang biar kita terbiasa dengan karena kita latihan rutinnya juga olahraga sih Kak. Jadi biar kita nggak kaget badannya, tahu-tahu langsung dengan alam gitu ya. Bener, menyatu dengan alam juga. Terus habis itu juga kita pokoknya pemanasan, ibaratnya pemanasan dulu sebelum kita buat penghafalan tari-tari gitu. Berarti kalau kegiatan rutinnya itu kayak exercise
dulu, olahraga dulu, terus baru nanti latihan sesuai dengan divisinya gitu kan. Misalnya tari, kita mencoba untuk menari gitu ya. Bener, pokoknya kita latihannya juga bareng-bareng dulu, nanti habis itu kita mencak. Oh oke. Terus habis itu juga tentunya kalau di divisi tari pasti ada target. Targetnya itu penghafalan, karena memang buat jaga-jaga sih Kak. Kalau misalnya tahu disuruh sama atasan, kok atasan sih? Apa tuh? Disuruh, pembina kah atau apa? Ya betul sih, pembina sih, lebih pembina dari pihak kampus ya. Kalau Yeah. misalnya disuruhnya ibaratnya ngisi acara ada Tiba-tiba gitu kan. kan suka kayak tahu bulat ya, Iya, dadakan. Jadi kalau misalnya tahu ada acara terus kita suruh ngisi, kita harus ready nih. Iya, benar. Ya kali kita harus ngapalin cuma dapat waktu hampir seminggu gitu kan, kita juga kelabakan kan ya. Jadi kita juga ada target gitu. Terus habis itu juga ada tentunya kita kolaborasi Kak. Nah itu. Siapa tuh? Nah kita sering nih kolaborasi, nggak sering juga sih ya, tapi kita adalah kolaborasi sama beberapa kampus lain. Oh seru banget dong. Iya dong, karena juga kita pengen satu juga bangun relasi, kedua juga buat bertukar ibaratnya pendapat. Iya, terus pengalamannya, terus habis itu siapa tahu sampai kolaborasi ini tuh suatu kebanggaan sendiri ya. Apalagi kita salah satu kemarin ada kolaborasi nih pas hari lahir teater dokumen ke-26. Wow, udah lama juga berarti ya? Iya. Nah, itu kolaborasinya sama dari ISI, Kak. ISI Jogja. Iya, ISI Wow, Jogja. Keren banget. Iya kan, ISI Jogja tuh terkenal banget sama keseniannya. Yeah, of course. Iya, jadi kita tuh kayak bangga banget. Iya dong. Iya, kayak wow, kita bisa kolaborasi sama universitas yang dia itu notabene sangat Basicnya emang kesenian. basicnya kesenian. Nah, itu di situ kita mengadakan hari lahir ke-26 itu pentas seni di ruang Soekarno Nehru di kampus 1 yang di mana sih dalam ya, di dalam Mangkubumen ya. Nah, terus juga nggak lupa juga kita setiap pergantian kepengurusan kita pasti open recruitment. Oh, di awal periode kah atau di akhir tuh? Itu biasanya di ini sih Kak. Kita dua soalnya. Oh. Iya, oke. kita dua, jadi di awal karena itu keanggotaannya itu ada beberapa step untuk menjadi keanggotaan. Jadi nggak langsung jadi anggota, tapi kita pertamanya itu jadi kayak ya anggota, cuman belum anggota resmi dari oke. UKM Teater Oke, gitu. oke, Jadi oke. di awal sama di akhir gitu karena Seru banget ya, aku sih nge-highlight yang collab sama ISI itu ya, kayaknya bakal keren banget. iya itu siapa tahu kan dapet jodoh gak sih? Waduh, Kan juga itu kayaknya yang kita tunggu-tunggu guys. Oke, dari proker-proker yang udah Kak Yun jelasin tadi tuh, ada nggak sih media gitu yang bisa kita kepoin? Kita teman-teman di balik layar maupun teman-teman penonton, media yang bisa kita kepoin untuk ngelihat hasil-hasil karya dari proker-proker teman-teman UKM Teater Dokumen. Oke, kalau dari media ya kita sebenarnya ada Instagram sendiri sih Kak. Oke. Kita terkadang kalau misalnya ada kegiatan open recruitment, terus habis itu karya-karya, terus habis itu juga pementasan, kolaborasi, itu kita ada Instagram kita adalah Teater Dokumen. Terus juga kita itu belum lama tahun 2023 itu kita ngadain hari lahir ke 29 itu setiap bulan November. Oh oke. Iya, setiap bulan November itu adanya pertunjukan kayak tari lah, terus habis itu monolog, musikalisasi puisi ya, tentunya dengan kostum yang benar-benar kita harus menghayati sambil bincang-bincang nih terkait Teater Dokumen sama teman-teman semuanya. Itu juga biasanya tuh nggak cuma dihadirin sama anak teater doang, tapi juga bisa untuk umum dan juga bisa untuk ibaratnya universitas-universitas yang udah kita ikutin kolaborasinya gitu Kak. Itu terus ada juga nih, nggak cuman di Instagram kita, tentunya tuh di website resmi dong. Waduh. Iya dong, itu juga buat buat reward Teater Dokumen sendiri, bisa masuk ke website berita di channel Media berita online gitu ya? Oh, wow, di keren websitenya, kadang bisa di PMB-nya, di
Instagram PMB, kadang di websitenya resmi di Universitas Widya Mataram gitu kan. Oke. Tadi aku dengar setiap November ya Kak ada Iya. kegiatan ya. Wah, berarti bentar lagi dong ini. Iya dong, bentar lagi nih berarti tahun 2024 ini nanti hari lahir ke-30. Wah, udah lama banget dong. Iya. Berarti ini teman-teman aku dan teman-teman di balik layar boleh ikut gak sih? Boleh join gak sih? Boleh join. Boleh dong. Boleh join, tapi join mau jadi apa nih? Jadi tim hore atau gimana nih? Tim hore doang sekali ngeliatin yang ada yang gampang-gampang Oh, gitu. boleh banget. Ada loh, banyak sebenarnya tuh. Tapi karena kita mungkin kurang menelusuri UM ini sebenarnya ya. Sebenarnya tuh banyak Kak. Oke. Terus tadi kalau teman-teman Bagus ya tujuannya. bagus dong harus itu tujuan. Iya. Oke, berarti kalau teman-teman mau kepoin karya-karya teman-teman UKM yang udah dihasilin tuh berarti kita bisa ke website dan juga ke media Instagram ya. Iya, betul Oke. banget. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tuh kan pentasnya dan nanti juga November bakalan ada pentasnya Iya, kan. benar. Kira-kira nih gimana sih kehebohannya di balik layar sebelum pentas itu gimana sih? Hamin 1 atau enggak hari H itu gimana, apa aja gitu kehebohannya. Aku kepo banget nih soalnya. Nah nih untuk kehebohannya ya sebenarnya lebih ke rempong sih ya, wajar ya karena kita melibatkan banyak orang, jadi kayak kita bener-bener ya rempong ya, sewajarnya orang kalau pentas tuh bener-bener apa ya, kita jadi kayak kadang nggak fokus gitu. Jadi banyak yang lupa pasti. Bener banget, kadang kita lupa juga. Jadi kayak misalnya pas contohnya pas aku dulu mau pentas nih, ada acara yang disuruh untuk mengisi suatu acara di kampus di di pendopo di kampus 1 di dalam Mangkubumen itu kita musikalisasi puisi, dan sedangkan itu kita cuma dikasih waktu berapa ya? Dikasih waktu nggak nyampe 2 minggu. Gak nyampe 2 minggu kita dikasih waktu, dan kebetulan kita juga ada karya puisi dari teman-teman. Nah kita ada ide bahwa ini jadiin aja nih, jadiin musikalisasi puisi nih, cocok nih. Nah udah nih kita olah-olah, kita diskusi, udah menemukan beberapa karakter yang untuk dijadikan untuk pementasan. Jadi kayak nanti ada yang yang mukanya sedih, mukanya marah, terus habis itu Mimik wajah gitu. iya, Oke, karena oke. kita emang sangat totalitas dengan riasan juga. Nah itu yang menjadi sebuah kelupaan, itu kita tuh udah beli untuk riasnya body painting, karena body painting itu memang penting ya. Penting banget tuh. Iya, karena ada yang perlu body painting dan ada perlu yang make up. Mungkin kalau make up kan untuk yang cewek-cewek kadang bawa sendiri ya. Bawa Nah, masing-masing. iya, terus habis itu kita ada kelupaan Pak. Padahal kita tuh udah menaruh di Hamin 1, kita udah beli nih. Udah beli keperluan semuanya, sudah naruh alat musik dan lain-lain. Nah, pas hari H itu kita lupa untuk naruh body paintingnya. Jadi kita kayak bener-bener aduh ini gimana ini, karena mungkin teman-teman udah pada fokus buat ngapalin puisinya Iya, masing-masing benar-benar. ya. Jadi kayak wah ini penting nih buat kita untuk evaluasi ke depannya. Kita harus bener-bener naruhnya tuh di suatu tempat yang bener-bener kita tuh harus inget gitu. Bisa kita di jangkau sini gitu ya. bener kayak gitu. Jadi kayak biar kita kan nggak rempong gitu. Terus habis itu juga pas hari hanya biasalah Indonesia budaya telat. Aduh, ngaret ya. Iya udah ngaret tuh, itu udah kayak budaya di Indonesia nih, udah nggak bisa. On Ya time. iya gitulah pokoknya, ya sudah kita toleransi aja. Yang penting kita di saat pas hari haknya untuk kita, pas jamnya untuk kita pentas Pentas, itu tampil. dia tampil dia ada gitu loh. Ya kali kalau nggak ada kita mau gimana dong gitu. Ya walaupun gitu tapi kita pas udah deket-deket jamnya orangnya belum ada kan kita deg-degan juga ya Iya kan? bener, kayak Bener, deg-degan ini bener, gimana bener. ini gimana, makin panik kan. Hmm. Soalnya kita kalau panik tuh, aku pribadi ya, kalau aku panik kadang aku tuh ngeblank. Itu yang bikin kayak iya nggak sih, pernah bener, nggak? bener, setuju, Kayak setuju. misalnya kita presentasi atau kita mau ngomong di depan kelas pun kita kadang kalau misalnya deg-degan atau apa kan kita kadang ngeblank ya. Nah sama halnya kayak gitu loh, jadi kita kadang bisa ngeblank juga gitu. Kayak gitu sih Kak, kayak lebih kayak apa ya, pas hari H-nya sih kita rempongnya setelah udah selesai acara, mungkin kita lebih ke evaluasi apa-apanya. Tapi kadang juga kita
karena saking asiknya, saking capeknya buat kita ngurusin diri sendiri, kadang tuh kayak pada ngebiarin alat-alatnya udah taruh situ aja, gublok ke situ. Maksudnya dikembalikan dulu, maksudnya kita rapikan dulu gitu. Jadi kayak mungkin karena kerjasamanya yang agak kurang ya kayak, jadi kita harus bener-bener apa ya? Ya gitulah, kita harus obrolin evaluasinya dengan baik gitu, untuk biar kedepannya nggak kayak gitu. Oke, aku setuju sih. Kadang kita tuh kalau kita walaupun udah prepare mungkin gitu kan, Iya. tapi namanya grogi jadi semuanya ngeblank gitu kan. Iya benar. Bahkan yang terpenting, salah satu terpenting peralatan di UKM tadi apa sih? Body painting ya Kak? Iya, body painting sama alat musik. Nah itu kan penting banget ya, kayak bisa-bisa kita lupa gitu kan, itu menjadi salah satu di balik layar sebenarnya. Iya, itu di balik layarnya bener-bener mungkin orang lihatnya itu kayak Happy wah aja, happy, lancar iya, gitu ya. lancar, terus habis itu wah acaranya spektakuler, bagus ini. Tapi kalian tidak tahu di baliknya kan kita keremongannya apa gitu loh. Betul sekali. Oke, aku sangat excited banget sama Aku juga excited nih, ikutan excited nih. mungkin aku mau nanya lagi, mungkin selain pentas yang bakalan kakak-kakak tampilin nanti pas November, kira-kira ada project apa lagi sih di deket-deket ini atau enggak ke depannya gitu, selain open recruitment sama yang November tadi, kira-kira ada lagi enggak? Karena kan ini udah akhir semester nih, apa udah stop dulu karena pada mau pulang kampung atau gimana tuh? Mungkin kalau sejauh ini ya, aku dari beberapa informasi terutama dari ketua, karena memang apa ya, karena sedikitnya ini ya, sedikit kenapa kita juga nggak tahu ya kenapa kalau kok sekarang tuh jadi sedikit peminatnya, mungkin karena memang anggotanya sedikit, jadi kita juga dari pihak kitanya juga mungkin bingung juga, jadinya kita tuh saat ini lagi pasif dari informasi terkait dari ketua ya. Jadi kita belum ada kegiatan project untuk kedepannya, tapi mungkin yang kita bakalan itu setiap hari lahir itu pasti, itu udah pasti gitu. Oh, oke, itu yang pastinya. Iya, itu Oke. pastinya kalau itu, karena memang kita harus memperingati gitu. Mau nggak mau juga kita itu pasti harus melibatkan juga untuk apa ya, pendahulu dari UKM Teater Dokumen. Alumni gitu ya. Alumni Oke. gitu juga untuk menghargai alumni juga kan gitu. Gitu tuh. Iya, jawabannya. jadi ya belum ada kan gitu. Iya, aku Karena mungkin emang karena ini kan udah akhir Iya. semester ya, terus udah pada UAS kan, jadi Pada kayaknya sibuk ya. pasti juga nggak apa-apa sih, tapi kan memang November bakalan ada kegiatan itu kan, pasti bakalan seru banget. betul. Mungkin kalau dikarenakan ini udah akhir semester jadi pada pasif, tapi selain di waktu itu gitu Kak, kira-kira di UKM teater ini nih banyak gak sih peminatnya sebenarnya gitu? Karena kan kalau kita lihat tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh kayaknya kurang gitu ya ke seni, ke pentas, teater, seni musik dan lain-lain gitu. Bener sih, Kira-kira kayak gimana? aku lihatnya nih kayak generasi sekarang itu, jadi kayak mereka itu kurang aware sebenarnya, kurang aware terhadap apa ya, budaya kesenian gitu, karena memang mereka udah nggak tahu ya, mereka ada kesibukan apa, mungkin bikin TikTok atau lebih nyaman dengan mereka ya udah kuliah aja gitu. Preferensinya mungkin beda-beda ya Kak? Iya, terus jadi kalau untuk tahun ini tuh dinilai juga sedikit Kak. Untuk tahun ini sedikit, cuman pas tahun aku tuh banyak loh. Oh rame banget ya? Itu kita kumpul di ruang Soekarno Nehru itu sampai berapa orang ya, kita awal-awal perkenalan itu kita belum cukup di depannya itu. Oh oke. Di depan ruangannya itu kita berlesehan karena kita juga apa ya, maksudnya buat agar menyatu dengan alam gitu ya. Oke. Terus jadi kita lesehan itu benar-benar ada sampai 30 orang. Oh rame banget 30 atau 35 gitu. Udah hampir kayak Himakom gitu ya. Nah benar. Ya Oke. jadi kayak banyak gitu loh peminatnya. Pas tahun aku tuh benar-benar yang tahunku tuh angkatannya benar-benar banyak gitu. Dan itu belum resmi jadi anggota udah excited, udah antusias mereka. Nah terus habis itu
tapi nggak tahu ya kalau tahun ini kenapa mereka jadi menurun gitu loh. Terus juga pas tahunku tuh juga apa ya, yang kan mungkin beberapa ada yang kayak bosan gitu, tapi yang bosan tuh nggak banyak, cuma sedikit gitu loh. Mungkin karena mereka bukan bosan, karena mereka nggak bisa membagi waktu, bisa jadi kan. Jadi karena mungkin harus latihan rutin gitu, jadi kayak tapi tetap banyak pas angkatanku gitu loh. Angkatanku juga banyak, terus juga kita sering juga latihan rutin itu banyak orang di pendopo kampus 1 gitu. Terus juga kita yang pentas juga ada kita berapa orang ya, itu yang pentas 20 orang. Rame juga ya? Iya, kita pentas 20 orang, 15 sampai 20 orang itu gitu. Dan itu juga enggak 15 itu angkatanku. Wow. Itu angkatanku yang bener-bener kita pentas seni musikalisasi puisi. Oke. Iya, tapi aku nggak tahu sih apa yang menjadi kayak generasi sekarang tuh kayak nggak tahu sih kok jadi makin sedikit gitu loh, makin kesini harusnya kan makin kesini kan harusnya makin excited ya, karena terutama juga kampus kita kan kampus iya balik lagi ya. Iya, balik lagi ya, berbudaya. Jadi kita karena kampus sedikit-dikit kalau ada acara harus ada pentas seni tari yang tradisional, terutama juga di wisuda gitu. Di wisuda pasti ada pementasan kayak tari. Kadang ngambil dari anak teater. Oh, gitu. Iya, kadang dari anak teater atau enggak beberapa pengajuan dari mahasiswa untuk memberikan ruang dan waktu dia untuk pementasan tari itu gitu. Oke. Jadi kalau misalkan melihat jawaban Kak Yunida tadi dari pas angkatan kakak gitu, itu masih rame-ramenya gitu. Terus makin lama makin sedikit. Iya. Selain alasan karena preferensi orang-orang tuh beda-beda, tapi gimana sih tanggapan kakak gitu? Karena kan ya kita tuh anak muda, seharusnya kita juga melek terhadap budaya. Iya. Seni itu banyak, teater tuh banyak. Ada teater tradisional dan modern itu nggak sih kak? Atau campur atau gimana tuh? Kita kadang kayak lebih ke sini tuh lebih kayak campur sih kak. Jadi kayak berarti kan itu ada kan konsepnya. Kita beberapa kayak setiap hari lahir itu kita nentuin konsepnya. Biar nanti nggak bosan ya, masa itu pertunjukan mulu. itu mulu ya. Nah itu gimana tuh tanggapan kakak? Nah kita itu tanggapanku terkait itu. Jadi kalau terkait peminatannya yang sedikit. Nah itu mungkin karena kitanya yang kurang menarik, atau mereka kurang aware tentang budaya gitu loh. Mungkin memang nggak semuanya harus kita aware budaya itu harus ikut teater, enggak sebenarnya. Cuman karena kita emang berlatar belakang kampus berbudaya, jadi kita juga harus ikut membudayakan budaya gitu loh. Jadi ya setidaknya mahasiswa UM itu aware terhadap budaya itu ya bisa masuk ke UKM teater, excited. Kan karena UKM teater kan nggak cuman divisi tari ya, ada yang musik, ada yang puisi gitu. Terus juga tanggapan terkait itu yang kayak sebenarnya bingung juga ya mau komentarnya, karena kita juga gimana sih melihat kalau kita aja zaman sekarang gitu yang udah ikut teater dokumen masih tetap suka tiktokan dan yang lain-lain. Apalagi teman-teman yang cuma suka tiktokan atau kegiatan yang lain gitu. Iya, kan. Bener. Tapi sekarang banyak loh yang tiktokan itu, bahkan mereka kayak bikin tarian yang sendiri. Iya benar. Mereka kan ada beberapa kayak yang lagi viral atau FYP gitu, mereka ikutin. Nah itu beberapa ada kayak gerakan tari yang bener-bener geo tari tradisional dibikin kayak remake gitu, yang JJ gitu kan ada gitu. Mungkin karena kurang tertarik dan konsep kita itu mungkinnya kurang cocok di mereka. Terus kurang kayak kayak mereka nggak terketuk gitu untuk apa sih gitu, mungkin ya gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi evaluasi dari pihak kita untuk kayak apa yang harus kita perbarui, apa yang harus kita evaluasi gitu kan. Nah, mungkin tuh teman-teman yang di TikTok yang suka berkreasi di TikTok itu mungkin
lebih nyaman, lebih suka berkreasi secara sendiri kali ya Kak. Karena kan kalau di UKM teater itu kan kita rame-rame, kumpul. Mungkin mereka tuh kurang nyaman atau kurang suka. Iya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kan namanya juga preferensi orang ya, beda-beda. Kita cuma bisa menilai gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari jawaban Kakak nih tadi, apa sih harapan Kak Yun untuk UKM teater kedepannya, atau juga untuk penyuka seni yang tidak masuk UKM teater gitu? Harapannya tuh gimana sih? Kalau untuk harapan sendiri untuk di UKM teater nih, harapannya bisa lebih aktif lagi ya, untuk terutama di struktur organisasinya yang paling inti, karena memang ketua dan wakil ketua itu adalah kunci utama untuk kita menggait para segimanapun kita kreativitas kita itu menggait para mahasiswa untuk bisa mengenal bahwa teater dokumen itu ada karyanya loh. Kamu bisa mempublish karya kamu, bisa juga misalnya kamu punya karya puisi bisa dipentaskan gitu, bahwa ada ibaratnya ada rewardnya sendiri, karena kita memang kalau setiap karya itu kita bacain bahwa ini karya siapa gitu. Nah terus juga harapannya juga untuk teman-teman juga lebih aware ke budaya. Terus habis itu juga nggak apa-apa nggak ikut teater, cumanya juga kita sejauh ini juga harus benar-benar aware gitu loh, karena memang banyak ya kayak generasi Gen Z ya, Gen Z, terus generasi apa sih yang habis Gen Z tuh? Boomer ya? Apa sih? Lupa deh. Apa sih teman-teman? Bloomer ya, Bloomer. Nah. Sorry ya guys. Malah tanya teman-teman nih. Nggak apa-apa. Itu tuh juga karena yang aku nilai ya, kan penilaian orang kan nggak apa-apa ya kita opini kita itu, karena memang kelihatannya kurang ya, karena emang sejauh ini untuk pementasan teater kayak misalnya di TBY kan sering ya untuk pementasan teater open banget dia tuh. Iya, ini open banget, umum, kadang sampai bener-bener gratis yang no HTM gitu loh, tapi yang menonton itu orang itu aja, peminatnya sedikit dan kebanyakan juga anak-anak yang dari fakultas seni doang, terus juga justru malah generasi yang atas gitu loh, bukan yang generasi sekarang gitu. Nah itu mungkin harapannya buat itu sih, lebih aware, lebih banyak explore lah lebih explore, nggak cuman digital doang di sini, kita juga harus ada pelestarian budaya juga, karena kan itu kalau teater pertunjukan itu kan juga kita mengambil unsur-unsur budaya tradisional juga, kita juga harus tetap melestarikan gitu. Mungkin terus itu sih oke. Mungkin sorry aku potong. Mungkin teman-teman itu lebih lebih mulai bangga aja sih kalau misalnya bangga dan percaya diri kalau misalnya mau membuat suatu karya gitu kan. Tadi kata Kak Yun namanya tuh dikasih tahu gitu ya, di publikasi gitu. Seharusnya kita lebih bangga lagi nggak sih? Iya, berarti kan itu kan bisa jadi personal branding. Oke, personal branding ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman itu lebih banyak explore kali ya. Kalau misalnya ada pementasan, ada pameran seni itu kayak ayolah jalan-jalan gitu, lihat dunia luar gitu kan, jangan digital mulu. Iya, soalnya juga banyak, terutama kayak Prambanan Jazz itu kan juga dalam artian mereka juga menampilin teater kan. Iya. Nah itu kan juga siapa tahu ya teater dokumen Widya Mataram ini bisa bener-bener punya panggung spektakuler yang bisa ibaratnya menampilkan karya-karya mahasiswanya sendiri, sehingga sehingga banyak orang tahu bahwa keren nih gitu, kayak di universitas lainnya gitu. Terus juga paling penting sih ini sih, kayak harapannya tuh untuk UKM teater makin bisa menjadi wadah yang positif untuk mahasiswa, untuk menyampaikan bakat mereka, terus juga untuk ini sih mengharumkan nama baik Widya Mataram. Kampus berbudaya ya kan. Oke, kita udah bahas nih kan, kita udah di penghujung bincang-bincang kita nih. Aku pengen nanya sih Kak, dari kalau Kak Yunida sendiri di UKM teater itu apa aja sih keseruannya, kayak
hal apa sih yang paling berkesan, hal apa sih yang paling menyerukan selama di UKM teater tuh, apa yang Kak Yunida rasakan? Boleh nggak di-share? Nah, untuk apa ya? Keseruannya. Nah, untuk keseruannya itu aku lebih ke intinya itu adalah Diksar. Diksar? Apa Iya. tuh Kak? Boleh spill nggak? Diksar itu pendidikan dasar. Jadi kan kita ini nih open recruitment nih. Nah, Oke, kita oke. masuk jadi anggota, tapi belum jadi resmi anggota itu, Kak. Jadi kita ada beberapa kayak step kita harus bisa cara dan syarat agar kita menjadi anggota resmi. Nah, nanti kan biasanya ada grup nih, grup untuk open recruitment. Nah, kita masuk ke anggota, habis itu juga kalau masuk anggota kan di grupnya itu justru enggak grup menyeluruh. Nah, kalau kita udah masuk ke resmi, melewati Diksar dan Diksarnya lolos, itu nanti kita keanggotaannya itu masuk ke grup yang bener-bener itu grupnya itu berisikan dengan ini alumni yang bener-bener bahkan dari awal alumni yang membentuk, terus habis dari itu alumni perintis-perintisnya. angkatan pertama gitu ya? Iya. Oke. Justru kita makanya jadi lebih kenal, dapat relasi yang lebih banyak. Tapi itu dengan syarat kita harus melewati Diksar. Nah, ini Diksar itu yang paling seru sih, Kak, menurutku. Karena apa ya? Mungkin orang orang lain nggak terlalu tahu ya terkait apa sih Diksar di teater tuh ngapain aja gitu. Kenapa harus ada Diksar? Nah, Diksar itu jadi apa ya, kayak pendidikan dasar kita itu kayak dikasih suatu pendidikan, dan itu pendidikannya juga ada pendidikan militer. Wah, gimana tuh kok aku jadi deg-degan gini ya pembahasannya. Sumpah itu sebenarnya tuh kayak menguras kita, tenaga kita tuh terkuras banget. Cuman itu seru. Jadi kayak tau gak sih Kak, kayak yang pramuka gitu. Oh, pramuka yang kayak outbound itu nggak sih atau gimana sih? Yang kayak apa ya, Senin malam Sabtu Minggu persami. Oh iya, tahu. Ya kayak persami gitulah, ibaratnya tuh kayak kita bener-bener yang dididik bener-bener. Jadi kayak gini nih, yang pertama nih dari step-stepnya pertama tuh kan kita pertama tuh kayak edukasi bahwa teater dokumen itu dari sejarahnya dari kapan, apa filosofinya, kita dikasih edukasi secara maksudnya face to face gitu. Oke. Karena kan memang itu suatu informasi penting ya dan rahasia, jadi hanya keanggotaan juga yang tahu, dan itu yang ngasih materi itu nggak dari angkatan kita, nggak dari angkatan atas, tapi dari angkatan yang bener-bener yang pertama, ataupun ibaratnya yang alumni tuh yang sesepuh gitu loh. Anjay. Iya gitu, jadi kita tahu nih seluk-beluknya apa gitu. Jadi kayak kita lebih bisa menelaah lebih luas, lebih dalam gitu, bahwa teater tuh ini itu gitu. Terus juga edukasinya itu setiap sesi, nanti ada di edukasi musik, ada di edukasi keaktoran gitu. Jadi setiap divisi, apa ya, departemen, divisi? ya setiap narasumbernya, setiap narasumber dari divisi tuh beda-beda. Oh, I see. Jadi nggak cuma satu doang. Nah, dari divisi itu nanti narasumbernya masing-masing. Nah, kita juga dikasih challenge. Kadang kita dikasih challenge kayak kita udah dikasih edukasi nih. Nah, kadang kita tahu-tahu ditanya. Nah, di situ kayak sebuah kuis dadakan jadinya ya. Kuis dadakan. Jadi kita ikut deg-degan Iya, loh. bener. Kayak takut nih, aduh mau diapain nih kalau salah gitu loh. Iya. Jadi kita tuh harus benar-benar fokus gitu loh, Kak. Jadi karena fokus untuk apa ya, ibaratnya fokus untuk mendengarkan, mengingat. Jadi karena kan kita jadi kayak deg-degan gitu nggak sih? Gimana sih kalau kayak kuis dadakan di kelas itu kan adrenalinnya tuh sangat memacu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngantuk, kita nggak terlalu dengerin seksama, ditanya ngomong-ngomong Iya, gitu. bener. Iya kan, jadi kayak apa ini gitu. Jadi makanya di situ kita diajarin buat fokus, buat bisa mengolah pikiran, jangan sampai kita itu gagal fokus gitu. Jadi kayak ngalamun gitu, jangan sampai. Dan di situ dikasih edukasi, terus juga tanya jawab, terus kuis dadakan tadi. Iya, bener. Terus serunya juga ada game setiap
narasumber itu pasti memberikan games. Tapi ada sebuah kayak challenge-nya itu nggak cuma kuis dadakan. Ada challenge kayak misalnya nih, kalau misalnya divisi tari. Nah, divisi tari itu nanti dia itu kadang olah tubuh dulu. Nah, olah tubuhnya itu militer Kak. Kadang itu kayak bener-bener kita tuh jalan jongkok dari camp nanti untuk ke lapangan gitu. Karena kita biasanya itu kalau misalnya Diksar itu untuk tahun yang angkatan sebelum aku tuh di pantai. Jadi nginep selama 2 hari 3 malam itu di pantai. 3 hari 2 malam mungkin. Iya, 3 hari 2 malam. Oke. Kebalik ya. Santai aja. Jadi gak fokus nih. Iya, gak fokus. Lanjut lagi. Kebalik. Nah, intinya tuh jadi 3 hari 2 malam benar-benar kita itu kayak bener-bener dihajar habis-habisan gitu loh. Nah, itu kita jalan jongkok Kak, bayangin aja. Kita jalan pagi-pagi, kita dibangunin, kita harus jalan jongkok untuk ke ke tempat lapangan dan kita harus olahraga pagi. Itu lagi tidur, nyawa belum kumpul udah disuruh jongkok ya, say. Itu belum mandi, belum sikat gigi, muka masih muka bantal. Ada apa ini di dunia ini? Itu langsungan kayak apa ini, gebrakan apa lagi ini di dunia tuh. Suruh jalan jongkok gitu loh, jalan jongkok, sedangkan itu jauh banget di jalan jongkok tuh. Di situ kayak sebenarnya capek, cuman pasti anggota-anggota teater yang udah melewati Diksar, mereka pasti merasa itu kayak ternyata aku udah sampai sini ya, ternyata kayak bisa dilewati ya, ternyata gampang gitu, ternyata kayak seru banget gitu. Tapi juga kita ada nih Kak momen dimana kita juga disuruh merasakan. Nah, itu namanya olah rasa. Kita ada kayak momen refleksi olah rasa gitu. Refleksi olah rasa itu di malam hari. Oke. Di malam hari nanti kita bakal ditanya kayak kamu lebih suka asin atau manis. Nah, nanti itu dibalik kayak kita suka manis nih. Nanti kita dikasih garam. Oke, ini asik banget sih, ini seru-seru. Jadi kita benar-benar harus menjulurkan lidah dan nanti kita bakal dikasih garam dan nanti kita harus memejamkan mata. Dan kita harus merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kayak gebrakan bener-bener yang dari ketua, dari pengurus yang dahulu bener-bener kayak ya sewajahnya kayak kita bener-bener yang kayak militer, kayak pramuka gitu loh Kak. Jadi kayak kayak bener-bener adrenalin banget gitu loh. Dan sedangkan di situ juga ada kamu suka kopi, es kopi atau es jeruk. Nah, di situ kan ada yang jawab es kopi, dikasih peresan jeruk langsung ditetesin dari jeruknya. Oh my god. Dan itu kita nggak boleh meludah. Dan kita harus telan itu. Dan sedangkan kalau untuk yang suka jeruk, nanti kita dikasihnya kopi. Dikasihnya kopi, nanti kita harus makan bubuk kopi. Nah, makan bubuk kopi, terus habis itu disuruh ini, apa yang kamu rasakan gitu. Terus kita harus ngomong ini gitu. Terus juga ada kayak kita itu kayak ibaratnya games juga. Games itu juga seru banget. Kita sering-seringnya tuh lebih ke games sih. Kalau pagi ke sore nanti kita lebih seringnya kayak edukasi, terus habis itu juga sama olahraga gitu. Karena bener-bener kita dipanas-panasin olahraga. Terus habis itu juga nggak cuman di divisi tari doang, tapi di semua divisi itu kita harus lentur. Karena kita nggak tahu ya kedepannya kita bakal disuruh untuk pementasan tuh, siapa tahu harus berapa orang, kita harus bikin project siap nggak siap, jadi kita harus luas gitu. Nah, dengan luas itu kita juga harus olahraga yang bener-bener kita kayak cium lutut gitu. Terus habis itu stretching juga, gitu ya? Stretching gitu. Sedangkan orang yang nggak bisa speed itu harus bisa speed gitu loh, dipaksakan. Bener-bener di situ kita sakit banget, kayak nangis gitu loh. Jadi kayak sakit aja dipaksa kayak gitu. Sebenarnya sakit, cuman kayak habis itu kayak seru aja gitu, kayak iya aku bisa gitu loh. Terus sampai juga kayak duduk bersila, terus kita juga harus muter badan. Iya bener. Iya, sampai harus muter badan. Bener-bener kita juga dibikin challenge kayak gitu. Kalau nggak bisa muter nanti kita diputerin.
jadi yang tadinya kita nggak bisa, kita jadi bisa gitu. Mungkin itu kali ya maksudnya. Iya. Dari tujuannya itu supaya buat kita bisa gitu. Jangan bilang belum bisa gitu ya, tapi karena harus kalian, bisa gitu ya. karena kalian juga karena kalian juga belum nyoba ya. Jadi kalau belum nyoba pasti nggak bisa. Coba kalau misal nyoba terus usaha pasti bisa. Itu pasti bisa. Terus habis itu juga yang keseruan itu kayak kita itu disuruh membujuk membujuk alumni nih. Kita acting misalnya, kita nanti diundi. Nah jadi tuh nggak cuman ibaratnya gini, ya kita anggota, walaupun kita masuk ke divisi tari atau divisi keaktoran, tapi semuanya harus merasakan. Jadi kita harus bisa di challenge musik, di challenge aktor, challenge tari, olah rasa, olah tubuh, bener-bener semuanya kita merasakan di situ pendidikan dasar. Jadi kita nggak ada pandang bulu, oh kamu divisi tari cuman dapet kayak gini, divisi keaktoran cuman dapet pelatihan kayak gitu, enggak. Jadi menyeluruh semua, adil ya. Adil. Jadi biar merasakan semua dan biar alumni juga tahu, oh anaknya ini tuh ternyata bakatnya nggak cuma di tari doang, ternyata di keaktoran. Terus kita juga di challenge intuisi. Terus tadi juga yang keaktoran. Jadi kita nanti diundi nih kak, diundi di kertas. Nanti kita bakal jadi siapa? Entah orang pincang, orang bisu. Dan kita harus bener-bener kayak di challenge. Kamu misalnya nih di kertas jadi orang bisu nih, nggak bisa ngomong. Berarti kita memperagakan yang kita dapat itu ya? Iya. Oke. Nanti di challenge sama pembinanya, di challenge-nya itu kayak sebisa mungkin kamu untuk menjual, misalnya nih dia orang bisu tapi jual kerupuk. Kerupuk. Nah, sebisa mungkin kamu menawarkan kerupuk ini ke orang lain gitu loh. Oke. Nah, jual kerupuk ke orang lain tapi tanpa ngomong karena kita menjadi orang yang bisu gitu. Okay. Itu sebuah challenge gimana caranya kita untuk mengolah pikiran, mengolah kreativitas kita itu untuk apa sih yang bakal aku lakuin buat bisa ngejual kerupuk itu ke orang lain sedangkan aku bisu. Oke. Kayak gitu. Terus habis juga ada yang orang pincang, bahkan orang yang kayak orang buta tapi nyari tongkatnya yang hilang. Bahkan sampai tongkat dia itu disengajain disenggol sama pembina itu biar dia nyari sendiri. Untuk nunjukin tingkat actingnya gitu ya, untuk melatih tingkat acting. Terus kreativitas itu paling penting karena emang di situ kayak dadakan banget, kayak ibaratnya gimana ya, kita di challenge buat ini sedangkan kita belum pernah menjadi orang yang seperti ini. Nah itu gimana kreativitas kita itu menjadi orang yang seperti itu gitu loh. Jadi kita harus mengolah, aku harus ngapain ya, harus kayak gimana ya biar keaktoranku tuh aku menjadi orang yang seperti ini tuh berhasil gitu loh. Sebenarnya itu rada susah sih ya kak, cuman kan ya kita kan ya karena paksaan tadi kita mau nggak mau harus bisa, pada akhirnya ya bisa gitu kan. Iya, sebenarnya bukan paksaan sih, kayak kita sendiri yang mau ya. Iya benar, mau jadi kan, mau nggak mau kan ujung-ujungnya. Iya, terus habis itu juga sebenarnya masih banyak juga ada beberapa kayak challenge game. Kadang kita juga kalau misalnya kita gagal di gamesnya, kita itu nanti dihukum. Dihukumnya diapain tuh? Yang satu kelompok misalnya jalan jongkok. Oh, oke. Dihukumnya jalan jongkok. Jadi kayak misalnya ada games nih kayak boleh bergerak. Yang itu di situ kita geraknya tuh menari. Nah, tapi habis itu hitungan ketiga diam, berhenti. Kita harus berhenti. Dan sedangkan kita harus mengenali suara pembina. Dan benar-benar itu buat fokus kita untuk mengetahui ya suara pembina. Jadi kita harus benar-benar fokus ini suara pembina apa bukan suara pembina gitu. Karena kita kalau misalnya salah sedikit kita udah dihukum, dan dihukumnya satu kelompok. Bahkan nggak satu kelompok, satu semuanya. Karena satu ibaratnya satu sakit semuanya. Satu misalnya nih, satu happy semua.
Iya, satu happy semua, satu merasakan apa namanya hukuman semuanya. Oke. Jadi itu sebuah kayak apa ya, kerjasama, chemistry untuk satu sama lain untuk menjadi anggota gitu. Oke. Terus juga kita apa ya, kalau orang apa yang balik badan itu kayak apa sih? Apa tuh? Roll depan. Oh, roll depan, roll belakang. Oke, Roll oke. depan, roll Kayang belakang. gitu ya. Kayang itu biasanya kan di matras ya. Kalau kita berbeda. Di pasir langsung tanah. Iya, di tanah langsung, Kak. Gimana tuh keadaan punggung, Kak? Apa namanya? Encok dikit nggak ngaruh. Encok dikit nggak ngaruh. Kita pokoknya habis pulang pijet nah. Oke. Pokoknya itu benar-benar nggak apa ya, nggak memandang kita mau di mana. Udah sewajarnya aja, seala kadarnya gitu. Tapi juga itu melatih benar-benar kita harus kuat gitu loh. Nah di situ juga itu sebenarnya nggak apa kabar punggung sih, lebih ke kepala nih. Kepala kalau ke Agak benjot, jatuh dikit, daunnya benjolnya gede ya. Apalagi di tanah kan. Bener. Dan itu bener-bener kayak kalau bener-bener kayak apa ya, kita untuk waktu tidurnya tuh sedikit sebenarnya. Waktu tidurnya sedikit, kegiatannya kita tuh lebih banyak. Terus habis itu juga kita makannya cuman kayak tela, singkong, ubi-ubian gitu ya? ubi-ubian. Oke. Karena memang vitaminnya katanya kalau pagi-pagi tuh bagus, Banyak ya. banyak ya proteinnya. Dan itu bener-bener makan pagi itu cuman itu, nanti makan siang baru kita masak bareng-bareng. Oh, masaknya bareng-bareng berarti? Iya, masaknya bareng-bareng dan kita makannya bareng-bareng. Jadi kayak maksudnya apa ya? Kita semuanya harus bareng-bareng dan kita harus kayak orang kemah gitu loh, Kak. Oke. Kayak orang Seru kemah. ya? Jadi kayak semuanya harus bekerja. Nggak boleh ada yang kayak lele dan lain, harus ada yang Tolong menyiapkan menolong ini. lah ya. Tolong menolong, terus juga apa ya ibaratnya? Kita makannya juga bener-bener kayak orang di hutan. Jadi nggak pakai piring. Kita pakai daun. Oh, pakai daun pisang kah itu? Oh, oke. Pakai daun pisang. Terus tapi ada tambahan kayak kertas minyak gitu loh, Kak, karena kan juga itu kan di alam, takutnya kan juga ada yang nggak bisa kan, ada yang metabolismenya kurang, ya, oke, gitu. oke. Tapi juga sempat ada yang kayak hampir kayak pingsan, Kak. Oh, karena nggak kuat dong pasti. Pasti kayak nggak kuat ya, karena mungkin kecapean. Iya, balik terus lagi habis tadi itu, ya. kurangnya apa namanya nutrisi juga, terlalu kurangnya juga tidurnya juga, istirahatnya juga. Terus juga apa ya, bener-bener kita tuh bener-bener kayak itu tempat ada gedungnya juga, tapi banyak kayak apa namanya mistisnya gitu loh. Oh, biasa kan kita hidup berdampingan dengan alam ya, kita berhidup juga dampingan dengan hal itu. Iya, gitu seperti itu ya. Tapi untungnya alhamdulillah juga kita nggak ada suatu kendala, hal buruk yang kena. hal buruk yang kena kayak gitu, karena kan emang mungkin biasanya kalau kayak gitu tuh kan banyak ya gitu. Pas itu aku tempatnya tuh di mana ya, di apa namanya, di pokoknya bukan. Oke. Di dekat Babarsari, Kak. Iya. Tempat camping gitu kah atau? Jadi kayak itu tuh kayak tempat apa ya namanya tuh, kayak untuk pramuka gitu pokoknya. Oh, aku tahu tapi lupa namanya. Tapi pernah kesana juga sih. Iya, pokoknya di sejalur sama mau ini loh yang Selokan Mataram. Babarsari itu. Oh, oke. Pokoknya di situ tuh kayak bener-bener rimbun. Ya, kita harus siap sedia gatal-gatal lah. Oke. Sedia gatal-gatal bener-bener apa ya? Sampai kita itu apa namanya? Kita itu ini ya, apa namanya, punya uang saku, terus habis itu punya snack nih, tapi nggak kemakan. Karena apa tuh? Karena memang apa ya, kita jarang di tenda gitu loh, Kak. Kita kegiatannya Keluar di luar. mulu. Oh, oke. Kegiatannya di luar. Kita nggak ada waktu buat leleh. Mungkin leleh untuk mandi, sedangkan mandi kita gantian. Sedangkan kita kalau mandi itu ya udah airnya udah kita ya. Mau air keruh, mau air bersih, kita harus terima itu. Dan sedangkan di situ kayak kamar mandinya ya tahu sendiri lah, kalau misalnya di tempat pramuka Ya, namanya juga menyatu dengan alam ya. iya balik lagi. gitu. Terus ya kita dikasih waktu untuk MCK gitu kan. Terus habis itu juga apa namanya, untuk habis itu juga nanti kita bakal ada senam, olah tubuh lagi. Terus tidur juga apa namanya, pokoknya tuh
kita cuma dikasih tidur pas malam untuk kayak malamnya olah rasa yang dites yang rasa-rasa itu. Kita cuma dikasih tidur berapa jam ya? Pokoknya kita jam 11 gitu. Jam 11 kita disuruh tidur nih, harus tidur. Sedangkan kita nggak bisa tidur, Kak. Kalau ada suara, sedangkan kita susah untuk ngeakses handphone. Oh iya. Karena handphonenya dikumpulin. Oh, oke. Dan kita tuh ya kita kebiasa ya. Iya, udah terbiasa dengan handphone, tiba-tiba nggak ada kan agak pusing ya. Iya, terus habis itu juga apa ya? Kayak hampa aja kita. Dengan kita tuh biasa dengan digital, terus kita tanpa HP. Tapi itu sebenarnya seru sih. Kalau orang yang bisa apa ya? Menelah bahwa itu tuh ada suatu hikmah, suatu pesan yang bisa diambil. Terus habis itu ada manfaat di balik itu. Kita bisa, oh ternyata gini ya rasanya kalau misalnya kita tanpa handphone. Terus habis itu kita merasakan, oh ternyata kita hidup di alam tuh seperti ini. Kerasnya kehidupan tuh seperti ini. Gimana pendidikan dasar tuh seperti ini gitu loh. Jadi ya bener-bener kita kita bener-bener yang dilatih. Ini nih pelatihan yang bener-bener pendidikan dasar agar kita nggak cuman udah nyemplung di suatu organisasi suatu UKM, nyemplung di suatu UKM organisasi udah nyemplung doang gitu, nggak ada pengalaman menyenangkan, tantangannya nggak ada tantangannya. Terus habis itu habis itu kita udah selesai, habis itu kita doa bersama, diguyur pakai air. Terus iya itu di akhir singkat kita habis olah rasa capek-capek kita diguyur air untuk kayak habis itu dikasih selamat kalian resmi. Iya, resmi jadi anggota. Akhirnya jadi dapat sertifikat. Akhirnya masuklah ke grup yang benar-benar alumni, jadi kita bisa nongkrong sama jadi alumni. Gitu Bisa kenal, dapat relasi ya. Disitulah keseruannya. Jadi kayak apa pengalaman yang belum aku dapat di teater ini aku dapat gitu. Wow. Itulah yang itu seru. Jadi seru ya. Seru, bahkan seru di hidup aku gitu. Wow. Iya benar. Mungkin orang lain yang belum ngerasain mungkin kayak biasa-biasa aja. Tapi kamu nggak tahu Mior Miza bukan? Bukan dong. Bukan dong. Kamu nggak tahu gimana pendidikan dasar itu seperti apa gitu loh. Kamu harus ikut dulu baru tahu deh, baru bisa menilai gitu kan. Keseruannya. Seru banget. Sebenarnya aku mendengar cerita Kak Ayun itu tadi aku sedikit dejavu karena aku juga pernah. Pernah ya? Iya pernah. Cuman aku mungkin di SMK. Jadi waktu masuk ke ekstrakurikuler seni musik gitu. Iya, tapi aku namanya tuh pemutihan waktu itu. Oh, namanya pemutihan. Tapi nggak sampai nginep gitu. Sama sih kita agak jalan jongkok sedikit, agak mandi lumpur sedikit gitu ya. Malah sampai mandi lumpur ya. Nge-live nggak itu? Nanti kayak di TikTok live mandi lumpur. Bukan dong. Mungkin itu kita bisa sharing di luar podcast ini kali ya. Boleh, kita lebih sharing pengalaman kita ya. Biar lebih seru dan karena ini waktunya juga kita terbatas. Iya. Nah, kalau misalnya dari Kak Yun sendiri aku dengar ceritanya yang sangat seru dan berkesan, kayak setiap challenge yang dilakukan itu ada hikmah, ada pesannya gitu ya. Menurut Kak Yun, kira-kira dari semua yang dilewatin itu worth it gak sih untuk mendapatkan status keanggotaan yang resmi di UKM Teater? Itu sebenarnya worth it banget sih, karena kita juga salah satunya adalah kita itu dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa menjadi portofolio. Portofolio bahwa kita pernah mengikuti UKM di kampus, di universitas. Karena memang ada beberapa universitas yang menjadikan portofolio itu untuk persyaratan skripsi ya, persyaratan kelulusan ya. Iya. Karena memang menurut aku tuh kalau misalnya cuman kuliah pulang itu kayak nggak seru. Iya, bosen. Sangat membosankan. Iya, kayak adakah kehidupan kalian di kampus? Tidak ada gitu. Hanya duduk mendengarkan, habis itu pulang. Harusnya lebih seru lagi dong. Gitu. Ya ampun, kayak ini ceritanya tuh sangat seru dan menarik
banget ya, apalagi ternyata aku juga cukup relate karena pernah berhadapan dengan posisi itu. Aku potong nih. Apa tuh? Tapi itu worth it-nya tuh satu ya, yang sertifikat itu. Yang kedua juga kita dapat relasi. Iya dong, of course. Benar. Habis itu kita juga bakal tahu nih, karena kan kita kampus 1 dan kampus 2 kan berbeda. Jadi kita lebih tahu, oh orang kampus 1 tuh seperti ini, kampus 2 ada ini gitu. Terus juga kita bisa deket lebih ke sama orang-orang yang di kating-kating, terus Relasi pembinanya luar. dari rektor, karena wakil rektor sendiri yang menjadi pembina. Wakil rektor 3 Sampai sekarang? ya sampai sekarang. Wow, keren banget. Terus ya. habis itu siapa tahu ya jackpotnya mendapat gebetan atau karena saya tahu nggak gitu. Iya, jadi itu tujuan awal saya. itu worth it jadi ya. Itu worth it. Kak. Oke, dilanjut Kak. Aku bener-bener seru banget sih, ini percakapan berapa nih? Setengah jam mungkin ya teman-teman? Oh, udah setengah jam ya? Kayaknya setengah jam sih, ini seru banget dan menarik udah lama banget. ya. Aku tuh sebenarnya waktu itu juga sangat cukup tertarik ya dengan teater UKM ini, tapi aku pengennya di seni musik sih, cuman karena waktu itu aku keterbatasan informasi tentang open recruitment-nya, jadi aku pada akhirnya nggak bisa melanjutkan niat aku untuk masuk gitu. Nah, aku mau tanya nih untuk aku sekaligus teman-teman di balik layar, kira-kira gimana sih kalau misalnya kita mau masuk ke anggotaan gitu, kan kadang open recruitment-nya juga kita nggak tahu nih di share di mana. Oh ya, oke. Caranya sih mudah ya sebenarnya. Kita untuk dapat informasinya tuh sebenarnya kita publish untuk informasinya itu kan biasanya kita bikin kayak poster gitu loh. Untuk poster open recruitment itu nanti kita publishnya di Instagram. Nah, terkadang kita juga mount to mount buat ngomong itu ngomong ke teman, ini lagi rekrutmen dan lain. Terus juga share ke misalnya share ke grup WhatsApp misalnya, Story IG gitu ya. story IG, story WA. Jadi kayak kita juga minta bantuan buat semua pengurus dan semua anggota untuk sharing gitu gimana caranya. Tapi paling utama sih bisa banget lihat di IG-nya Teater Dokumen. Itu Kanata. Oke, nah untuk teman-teman nih yang tertarik sama UKM Teater boleh banget hubungi Kak Yunida. Bercanda. Boleh banget. Tapi ini nomornya tertera di sini nggak? Bodoh sedikit gak apa-apa ya? Boleh. Boleh banget untuk hubungi media sosial UKM Teater. Nah, juga nanti kalau misalnya Kak Yunida bersedia nih untuk ditanya-tanya, boleh banget berarti ya. Boleh, pokoknya tuh kalau misalnya aku ada waktu aku bakal ngasih tahu, bakal sharing ke teman-teman. Buat teman-teman yang pengen informasinya bakal aku kasih tahu secara gratis. Oke. Siapa aja mau cewek mau cowok silahkan. Angkatan berapapun silahkan. Oke. Thank you banget ya Kak Yunida udah mampir ke sini ke podcast di balik layar. Udah jadi narasumber. Kita ucapkan terima kasih sama Kak Yunida. Makasih Kayu. Lama ya, makasih juga. Gemoy gitu teman-temannya itu tim orangnya gemoy ya. Ya dong, seru banget. Oke, aku ucapin thank you lagi ya Kak sekali lagi udah bersedia nih. Aku juga terima kasih buat Kak Nata udah bener-bener mau menemaniku juga untuk mengulik juga, udah kayak happy banget, excited banget buat tanya-tanya dan bahkan menanggapi, bahkan saling cerita untuk pengalaman pribadi. Ya, mungkin nanti kita lanjut ngobrol tuh di luar kali ya. Oke, boleh. Siapa tahu juga kita bakal bisa ngobrol-ngobrol selain di UKM Teater. Next kita bisa jadi ya kita bikin podcast lagi kan kita nggak tahu ya. Kita lanjut episode yang lain. Oke, boleh. Oke teman-teman, itu sekian pembahasan kita tentang UKM Teater UWM. Aku Nata, pamit undur diri. See you next episode. Bye bye. Dadah semuanya.